Nah, buat kalian yang di rumah yang nonton video ini, ada yang tahu nggak sih gaya itu apa? Hayo. Nah, gaya itu adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak. Gaya juga dapat menimbulkan gerak pada suatu benda dan perubahan keadaan benda. Untuk melakukan sebuah gaya diperlukan tenaga. Semakin besar gaya yang dilakukan, maka semakin besar juga tenaga yang harus diperlukan. Gaya dan tenaga mempunyai arti yang tidak sama, namun keduanya saling berhubungan. Ayat Al-Quran ini berkaitan tentang gaya, yang artinya tidak ada balasan kebaikan kecuali dengan kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman ayat 6. Dari gaya ini ada yang disebut namanya itu gerak benda. Gerak benda ini gerak yang merupakan suatu perubahan tempat kedudukannya pada suatu benda dari tempat awal. Maksudnya itu, benda yang tadinya awalnya di sini akan bergerak atau berubah arah ketika ada yang memindahkan si benda tersebut. Nah, dari gerak benda ini ada 3 macam. Yang pertama itu ada gaya dapat menyebabkan benda diam menjadi bergerak begitu sebaliknya. Nah, maksudnya itu gaya pada benda yang diam pada gaya ini terjadi saat dorongan suatu yang dilakukan secara berlawanan dengan kekuatan yang sama. Maka masing-masing benda mengeluarkan gaya. Tapi karena arahnya gayanya saling berlawanan, maka total gayanya menjadi kecil atau saling menghilang. Sedangkan gaya pada benda bergerak, pada gaya ini saat kedua orang melakukan dorongan suatu benda bersama-sama, maka posisi benda dapat bergeser. Saat itulah terjadi gerak diakibatkan oleh lebih dari satu gaya. Dari gerak benda ini, contoh yang benda diam menjadi bergerak itu bisa juga sepeda. Kenapa sepeda? Karena sepeda yang awalnya diam bisa bergerak apabila ada seseorang yang mengendarai sepeda tersebut. Lalu yang kedua itu ada gaya dapat menyebabkan perubahan arah gerak benda. Di sini juga contohnya itu bisa sepeda. Karena sepeda itu bisa juga kita arahkan geraknya. Kenapa begitu? Karena kalau kita lagi mengendarai sepeda, misalnya ada belokan, maka kita akan membelokkan stangnya itu ke arah yang mau kita belokkan. Misalnya kita mau membelokkan ke kanan, maka kita akan membelokkan stangnya itu ke kanan. Nah, yang ketiga ini ada gaya dapat mempercepat dan memperlambat gerakan suatu benda. Di sini juga contohnya itu bisa sepeda. Karena sepeda juga bisa mempercepat dan memperlambat gerakan pada si sepeda tersebut. Kalau mempercepat, kita bisa mengendarai sepeda itu di turunan gitu, maka gerakan yang dikeluarkan dari sepeda itu akan mempercepat si sepeda tersebut apabila kita mengendarainya di sebuah turunan. Kalau kita memperlambat gerakan pada sepeda, kita bisa mengendarainya itu di jalan yang tidak mulus atau jalan yang tidak beraspal atau seperti bebatuan gitu, maka sepeda akan memperlambat gerakannya. Gaya juga ada yang disebut namanya itu bentuk benda. Kenapa bentuk benda? Karena gaya juga dapat mengubah bentuk suatu benda jika sebuah benda diberi sebuah gaya. Gaya menimbulkan perubahan posisi, gerak, atau perubahan pada suatu benda. Ayat ini yang berhubungan tentang bentuk benda, yang artinya dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masuk kepadamu. Nah, contoh dari gaya dapat mengubah bentuk suatu benda itu bisa contohnya itu menggunakan kertas. Kertas yang awalnya itu bisa lebar seperti ini dapat mengubah bentuk bendanya itu apabila kita meremasnya begini. Nah, maka kertas ini dapat mengubah bentuk suatu benda dari yang dari yang dari yang kertas lebar bisa kita gumpalkan dan mengubah bentuknya menjadi bulat seperti ini. Nah, percobaan yang saya akan lakukan yaitu percobaan sederhana. Yang saya akan lakukan itu pada
percobaan sederhana ini, saya akan membuktikan bahwa gaya dapat mengubah gerak suatu benda dan gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Pada percobaan ini, saya akan membuktikannya dengan menggunakan sebuah benda diam dapat bergerak dengan sebuah gaya yang diberikan dan mengubah bentuk benda dari yang panjang dan keras dapat berubah bentuk menjadi halus dan berubah bentuk menjadi persegi panjang atau kotak. Langsung saja ke video percobaannya. Pada percobaan sederhana ini, saya akan memarutkan singkong ke alat parut tersebut. Singkong dan alat parut ini merupakan gaya gesekan, namun pada alat parut ini tidak akan bisa bergerak apabila tidak ada yang menggerakkan alat parut tersebut. Dan singkong tidak akan berubah bentuknya apabila tidak diparut dan berubah bentuk menjadi halus dan dapat juga dipotong kecil-kecil seperti dadu dan persegi panjang. Nah, itu tadi video dari percobaan sederhana dari saya. Lalu pada kesimpulan percobaan sederhana ini, saya akan menyimpulkan bahwa alat parut yang tadinya benda diam dapat bergerak jika seseorang memberikan gaya kepada alat parut tersebut, dan dalam kehidupan sehari-hari juga sangat bermanfaat bagi manusia untuk memudahkan memarut singkong atau dan lain sebagainya. Dan pada perubahan bentuk benda dari yang bentuk panjang bisa berubah bentuk menjadi ancur dan teksturnya halus, dan bisa juga berubah bentuk menjadi persegi atau kotak. Alat parut dan singkong ini disebut juga dengan gaya gesekan. Namun pada percobaan ini kita membuktikan gaya dapat mengubah gerak suatu benda dan gaya dapat mengubah bentuk suatu benda. Nah, itu tadi hasil presentasi video saya dan percobaan